Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati mu'minin wal mu'minat, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali dalam majelis tadabbur Al-Quran, di mana kita pada pertemuan terakhir sampai pada ayat ke-18 dari surat Ibrahim. Beberapa ayat terakhir itu menjelaskan tentang bagaimana sebagian dari manusia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang dakwah para nabi, menyekutukan Allah, dan alasan-alasan yang mereka ajukan untuk membela sikap penentangan mereka telah dibantah tuntas oleh para nabi dengan bukti-bukti, sehingga tidak ada lagi di hadapan mereka alasan apapun. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ke-19 dan beberapa ayat berikutnya. Insyaallah pada siang hari ini kita mencoba mentadabbur ayat-ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal ardh bil haqq iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Alam tara, tidakkah engkau melihat Anallaha khalaqas samawati wal ardh, sesungguhnya Allah menciptakan langit-langit dan bumi bil haqqi, dengan kebenaran. Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah berkehendak, niscaya Allah akan membinasakan kalian dan mendatangkan sebagai ganti dari kalian yang telah dibinasakan itu. Allah akan mendatangkan ciptaan yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, dan yang demikian itu bagi Allah sama sekali tidak sulit. Semuanya mudah bagi Allah untuk melakukannya. Pertama yang perlu kita coba fahami adalah kaitan ayat ke-19 dan ke-20 dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang sikap penentangan sebagian manusia kepada kebenaran yang telah dibawa oleh para nabi. Apa kaitan dengan penyebutan kalau Allah menciptakan langit-langit dan bumi? Apabila Allah berkehendak untuk membinasakan kalian, niscaya demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan bahwa kaitan ayat-ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya adalah ingin menegaskan bahwa kekufuran kalian, penentangan kalian sama sekali bukan sesuatu yang akan merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan membuat Allah lemah di hadapan penentangan kalian. Andai Allah menginginkan, berkehendak, niscaya Allah akan membinasakan kalian. Allah zat yang Maha Kuasa menciptakan langit-langit dan bumi. Ini keterangan sebagian ulama terkait dengan kaitan bagian surat ini atau bagian-bagian yang terangkum dalam ayat-ayat ini dengan bagian-bagian sebelumnya adalah demikian. Ingin menegaskan bahwa kemahakuasaan Allah, Allah Maha Kuasa
untuk membinasakan kalian. Dan bukti dari kemahakuasaan Allah adalah Allah mampu menciptakan langit-langit dan bumi. Apa sulitnya bagi Allah untuk membinasakan kalian, baik dengan kematian-kematian yang wajar maupun dengan kematian yang diakibatkan oleh siksa Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Kemudian kita akan mencoba merenungkan ayat-ayat ini. Alam taro, tidakkah engkau melihat? Kata taro artinya melihat. Tetapi yang dimaksud di sini adalah tidakkah engkau mengetahui dengan pasti melalui perhatian, memperhatikan proses penciptaan langit-langit dan bumi, keagungan penciptaan langit-langit dan bumi, keteraturan penciptaan langit-langit dan bumi, yang akan kalian dapat pemahaman yang pasti, keyakinan yang pasti, ilmu yang pasti tentang kemahaesaan Allah melalui memperhatikan semua itu. Sehingga kata taro di dalam ayat ini seperti dijelaskan oleh Allamah Al-Tabari dalam Al-Mizan, al-murad birru'ya huwal ilmul qati'. Yang dimaksudkan dengan tidakkah engkau melihat, dalam terjemahan Jepang diterjemahkan tidakkah engkau memperhatikan, kemudian tentunya akan menghasilkan kepastian pengetahuan tentang bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya. Al-ilmul qati' yang dimaksud bukan juga tidakkah engkau melihat, karena yang bisa dijadikan objek dalam penciptaan langit dan bumi adalah memperhatikan, mempelajari untuk sampai kepada kesimpulan pasti yang disebut dalam bahasa Arab al-ilmul qati', ilmu yang akan menutup semua spekulasi-spekulasi yang tidak benar tentang ilmu yang akan memberikan kepastian. فَإِنَّهُ صَالِحٌ لِأَنْ يَتَعَلَّقَ بِكَيْفِيَّةِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ دُونَ الرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ. Karena pengetahuan pasti melalui memperhatikan itulah yang bisa dikaitkan dengan objek penciptaan langit-langit dan bumi itu. Bukan dengan sekedar melihat dengan mata telanjang, karena sekedar melihat tapi kemudian tidak menganalisa, tidak mempelajarinya, tidak meneliti, juga tidak akan membuahkan ilmu yang pasti tersebut. Hal lain yang juga perlu kita perhatikan dari ayat ini, bahwa yang diperintah untuk melihat, tidakkah engkau melihat, itu adalah baginda Rasulullah SAW sebagai mukhatab, lawan bicara pertama yang menerima wahyu ini. Namun tidak berarti terbatas pada beliau. Siapapun yang bisa memperhatikan, dan semua umat manusia kecuali yang mungkin berhalangan, tentunya mereka bisa memperhatikan itu semua untuk sampai kepada sebuah kesimpulan. Jadi walaupun alamat pembicaraannya ditujukan kepada Nabi, namun tentu yang dimaksudkan tidak hanya beliau seorang. Jadi alam taro, tidakkah engkau memperhatikan, tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah benar-benar menciptakan langit dan bumi bil haq. Penciptaan langit dan bumi Allah garis bawahi dengan bil haq, dengan kebenaran. Kita akan temukan dalam beberapa ayat Al-Quran lawan dari bil haq dalam kasus penciptaan alam semesta, termasuk penciptaan manusia. Lawannya adalah batil. Penciptaan batil, penciptaan yang abasa, sia-sia. Dengan demikian bahwa penciptaan dengan al-haq itu adalah penciptaan yang ada tujuan, dan tujuan itu akan tercapai
Semua akan berjalan sesuai dengan agenda untuk sampai kepada tujuan akhir penciptaan. Tidak ada yang meleset dari tujuan tersebut. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tujuan akhirnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin ada manusia yang kemudian tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sekedar kata-kata yang diucapkan ketika kita berbelasungkawa atau mendengar saudara kita meninggal dunia, tetapi di balik itu tentu ada pemahaman dan makna yang mendalam bahwa pada hakikatnya kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a. Kembalinya semua manusia itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyambut mereka dengan sifat-sifat indahnya, sifatul jamal, maha ridho, maha mengampun, memberi nikmat sebagainya. Sebagian datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah menyambut mereka dengan sifat al-jalal, maha perkasaan Allah. Allah syadidul iqab, Allah maha keras siksaannya. Allah muntakim, yang akan membalas kejahatan orang-orang yang berbuat jahat di kehidupan dunia. Tapi semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan langit-langit dan bumi semua isinya tidak dengan batin. Karena penciptaan yang batil itu penciptaan yang sia-sia, dilakukan oleh seorang pekerja. Ketika seorang melakukan sebuah pekerjaan tanpa tujuan, pekerjaannya itu batil, pekerjaannya itu sia-sia. Boleh jadi hanya untuk melampiaskan iseng, dia melakukan sesuatu namun tidak ada tujuan yang dituju olehnya, kecuali ingin memuaskan sikap isengnya. Jadi kembali bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan, dan pasti akan sampai kepada tujuan yang karenanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawannya adalah batil, lawannya adalah abas. Karena salah satu dari slogan orang-orang yang telah mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, subhanak ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, engkau tidak menciptakan ini semua batila, dengan sia-sia. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Penciptaan yang tidak berakhir kepada tujuan itu adalah kesia-siaan. Sementara manusia tidak demikian. Allah ciptakan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menciptakan langit dan bumi dan semua isinya itu dengan tujuan yang jelas. Dan ini yang juga sebenarnya kemudian bisa menjadi salah satu di antara bukti-bukti kokoh bahwa yang namanya hari kiamat, yang namanya hisab, manusia akan datang ke pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima tanggung jawab atas semua amal yang dia lakukan. Kalau itu amal kebaikan akan diberi pahala kebaikan, kalau itu amal keburukan akan diganjar dengan siksa dan murkanya. Adalah salah satu dari bukti yang kokoh tentang al-ma'ad, adalah bahwa penciptaan manusia itu tidak sia-sia. Karena kalau tidak ada al-ma'ad, tidak ada kebangkitan hari akhir, itu artinya penciptaan ini penciptaan yang sia-sia, karena dia tidak akan sampai pada tujuan akhir dari penciptaan itu. Al-Ihal itu ringkas yang bisa kita coba renungkan dari ayat ini. Alam tara
Annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq. Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah menciptakan langit-langit dan bumi dengan al-haq, dengan kebenaran. Iya sya'yudhibkum, kalau Allah berkehendak, Allah akan membinasakan kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan manusia-manusia yang merasa dirinya kuat, yang merasa dirinya bisa memperdaya Allah Subhanahu wa taala, bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membinasakan mereka dan mendatangkan makhluk yang baru untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan yang demikian itu bagi Allah bukan sesuatu yang sulit. Sebagian ahli tafsir memberikan perhatian pada bagian akhir ayat ini. Wa ma dzalika 'ala Allahi. Kenapa diulang kembali kata Allah di sini? Padahal sebelumnya kan sudah disebutkan alam taro annallaha khalaqas samawati wal arda bil haqq iya sya'yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Mestinya karena sudah disebut duluan, cukup disebut dengan kata ganti yang dalam istilah Arab, bahasa Arab, kata bahasa Arab disebut dengan dhamir. Cukup dengan kata ganti, wa ma dzalika 'alaihi bi aziz. Itu contoh. Kenapa tidak disebut dengan kata ganti, tetapi justru diulang lagi kata Allah di situ? Sebagian ulama memberikan analisa demikian. Dengan mengulang kata Allah yang mestinya secara tata bahasa sudah cukup, seandainya tidak disebut ulang, cukup dengan kata gantinya saja, karena ingin menegaskan kenapa itu tidak sulit baginya. Ya karena dia Allah, karena dia adalah zat yang maha sempurna. Tidak menyebut satu bagian dari sifat-sifat Allah, namun disebut kata Allah yang tentunya kemudian merangkum semua sifat-sifat sempurna yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disebutkannya wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, dan yang demikian itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan la'alan hadhihi nuktah, mungkin nuktah catatan indah ini kenapa disebutkan demikian, padahal mestinya sudah cukup dengan menyebut kata ganti saja. Wa bihadza yazhar, kata Allamah Tabatabai, dengan ini, dengan keterangan yang tadi perintah saya sampaikan, menjadi jelas anna wad'a adh-dhahir mawdi' al-mudmar fi qawlihi wa ma fi qawlihi 'ala Allah lid-dalalati. Disebutkannya kata zahir, kata benda Allah sebagai ganti dari kata zahir, kata ganti orang ketiga, itu lidalalati 'alal hujjah, untuk menegaskan bukti wa anna 'adama 'izzati dzalika 'alaihi ta'ala, bahwa yang demikian itu tidak sulit bagi Allah dikarenakan min jihati kaunihi huwallaha azza wa jalla, dikarenakan karena dia adalah Allah, maka tidak ada yang sulit baginya. Itu kira-kira yang difahami oleh para ulama ahli tafsir terkait dengan kenapa diulangi kata Allah pada bagian akhir wa ma dzalika 'ala Allahi